Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Malam ini saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang sedang ada di rumah, yang bersiap mengikuti ibadah Lamongan Blessing melalui live streaming kami. Bagaimana kabarnya malam hari ini, sehat-sehat semua? Mari sama-sama malam hari ini bersama dengan kami, siapkan hati. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Tundukkan kepala kita bersama-sama satu dalam doa. Kami bersyukur buat kehadiran Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang mencukupkan kami. Terima kasih untuk pertolongan demi pertolongan yang Tuhan berikan di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Malam hari ini bersama-sama dari tempat tinggal kami masing-masing, kami rindu menaikkan pujian, penyembahan yang terbaik dari hati kami. Sungguh kami percaya bahwa persekutuan kami adalah persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan hadir tengah-tengah kami, karena Tuhan hadir tengah-tengah puji-pujian kami. Berkaryalah Engkau dengan bebas ya Roh Kudus, kami siap menyambut kehadiran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari Bapak Ibu bersama-sama katakan dengan saya, amin. Mari buka hati kita bersama-sama. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur,
sudah kerjakan dalam hidup kami. Pertolongan demi pertolongan, keajaiban demi keajaiban, bahkan hal-hal kecil yang terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami percaya semuanya karena campur tangan Tuhan yang begitu mengasihi kami. Malam ini bawa kami dekat Tuhan. Mari bawa kami menikmati Engkau. Menikmati kehadiran Tuhan. Menikmati pribadi-Mu yang tidak pernah tidak mengasihi kami. Suaramu katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Malam hari ini biar dari mulut kami keluar pujian, pengagungan, dan kepercayaan yang penuh kepada Engkau satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Dia Allah tempat perlindungan kita satu-satunya, amin. Bersama dengan Dia kita dimampukan, bersama dengan Tuhan kita disanggupkan untuk melewati segala sesuatu. Naikkan pujian ini bersama-sama.
lewat badai sebesar apapun, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia akan bawa kita makin naik, makin naik. Tuhan akan berikan kepada kita kekuatan yang baru, bahkan Alkitab katakan seperti burung Raja Wali. Kekuatannya ditambahkan, dia dilatih kekuatannya sebegitu rupa, dia belajar terbang. Bukan dalam keadaan yang tenang, tapi justru di tengah badai yang besar. Seperti itu Tuhan akan bawa kita, Bapak Ibu Saudara. Percayalah bahwa kita akan berhasil melalui pandemi ini, masa-masa yang sukar ini, dengan pertolongan Tuhan. Yang sepakat bilang amin. Mari siapkan hati kita terima firman Tuhan malam hari ini. Terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Izinkan Dia bicara untukmu dan saya. Biarkan setiap firman yang keluar dari hatinya malam hari ini boleh mengubahkan setiap kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Satu kali lagi mari nyanyikan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku.
Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, salam sejahtera, selamat malam, puji nama Tuhan. Kalau malam hari ini kita sama-sama diberi kesempatan oleh Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tetapi mari sama-sama kita datang ke Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas segala kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih kalau di lembar ke-14 di bulan Juni ini Tuhan, kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami dapat memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada, bahkan mereka yang mendengar Tuhan firman ini, semua mulai diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terpuji-pujilah hamba-Mu yang sangat terbatas, yang tidak melebihi daripada saudara-saudaraku. Engkau Bapa yang memberkati setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini. Sehingga semua kami diberkati oleh Engkau, dikuatkan oleh Engkau. Dan menerima Tuhan penerangan dan iluminasi dari firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh setan iblis, roh yang akan mencuri bunyi firman Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami ikat, kami tolak segala kuasa itu. Dan biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Ya, firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-21. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-21. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara, hal pokok utama daripada firman Tuhan pada malam hari ini khususnya ada di dalam ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Saya ulang sekali lagi. Firman Tuhan berkata, sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Kalimat itu diakhiri atau ayat 16 itu diakhiri dengan satu tanda bacaan, yaitu tanda seru. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Berarti saudaraku ini ada satu makna bahwa perkataan Rasul Paulus ini merupakan satu hal yang harus dilakukan, dicontoh, ya dikerjakan. Ya, saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara, di dalam dunia ini ada banyak begitu tokoh-tokoh yang banyak menginspirasi kita. Mereka banyak memberikan contoh, mereka banyak memberikan teladan yang luar biasa. Yang walaupun orangnya sudah meninggal, sudah mati, tetapi sampai saat ini saudara-saudaraku terkasih, ya keteladan mereka masih membekas dan masih banyak dituri oleh orang. Salah satu yaitu presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Ya, dia seorang yang luar biasa. Banyak orang menyebut dia seorang singa mimbar. Karena ketika dia berpidato, semua rakyat pada waktu itu berdiam diri dan mendengarkan pidatonya. Dia pernah berkata bahwasanya, berikan aku 10 pemuda yang hatinya berkobar-kobar. Aku akan menggoncangkan dunia. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita melihat di sini perkataan itu benar. Ya, kita melihat kepiawaian beliau dengan luar biasa. Dia berani menyatakan, dia mengajak orang-orang pada waktu itu yang sebangsa dan yang ikut mau menderita. Dan pada waktu tanggal 17 Agustus 1945, mereka dengan gagah berani mengatakan Indonesia harus merdeka. Menyatakan proklamasi Indonesia merdeka. Saudara-saudara yang terkasih, sampai hari ini ya saudara, teladan beliau masih kita lihat bersama-sama. Yang kedua coba kita melihat dari Mahatma Gandhi.
Mahatma Gandhi ini merupakan satu tokoh ya yang ada dari negara India, saudara. Ketika bangsa Inggris datang menjajah yaitu orang-orang India, saudaraku. Mahatma Gandhi mengajak kepada bangsanya pada waktu itu. Mereka tidak melawan dengan kekerasan, tetapi dengan damai, dengan cinta damai. Saudara, dengan keadaan yang seperti itu, saudara-saudara yang terkasih, ya penjajah bangsa Inggris pada waktu itu, ya lambat laun, ya apa yang mereka lakukan, strategi yang mereka lakukan, lama kelamaan, saudara-saudara yang terkasih, saudaraku, ya menjadi sirna sehingga bangsa negara India boleh terbebas dari penjajahan Inggris. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kalau kita melihat saudaraku, karena kepiawaian mereka, ada banyak foto-foto yang mereka taruh di rumah mereka, taruh di kantor-kantor pemerintahan, taruh di tempat-tempat umum, karena untuk mengenal jasa mereka. Malam hari ini sama-sama saudara-saudara yang terkasih, saya akan menyeberangkan ini bagi kita sama-sama. Satu tokoh yang sungguh luar biasa, yang dengan gagah berani mengatakan, ikutilah teladanku. Saudara, satu statement yang luar biasa. Seorang yang mau melakukan perkataan ini berarti dia sudah berani, ya saudara-saudaraku, melakukan tindakan yang benar-benar pernah ia alami. Ya, malam hari ini kita belajar tentang seorang Rasul Paulus. Rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang tadinya dia pembenci, ya Kristus pembenci. Orang-orang Kristen pembenci yang pada waktu itu dikatakan pengikut-pengikut jalan Tuhan. Tetapi dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, Alkitab ini dalam perjanjian lama, hampir setengah daripada Alkitab ini dia tulis. Ada begitu banyak hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Yang bisa menginspirasi kita sebagai orang-orang yang percaya. Sehingga saudaraku yang terkasih, kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Anak-anak Tuhan yang siap untuk saudara dipakai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, sebelum kita masuk lebih jauh di dalam pokok pembahasan kita, saudara, surat yang kita bahas pada malam hari ini, saudaraku, ada di kota Korintus. Kota Korintus itu merupakan kota yang cukup ramai, di mana saudaraku di situ ada pelabuhan yang mana dari negara-negara lain, ya saudara mampir ke tempat itu untuk berdagang, sehingga lama-kelamaan kota itu, saudara-saudara yang terkasih, menjadi kota yang cukup ramai, kota yang cukup terkenal, kota yang penuh, saudara-saudara yang terkasih, dengan perputaran ekonomi yang cukup luar biasa. Namun saudara-saudara yang terkasih, dengan kemegahan daripada kota Korintus, dengan keadaan kota Korintus, saudara, yang begitu luar biasa, ya ada kekurangan daripada kota ini. Ketika Rasul Paulus melihat kota ini berkunjung ke tempat itu, saudaraku, di situ saudaraku ternyata orang-orang Korintus menyembah kepada Dewi Afrodit, di mana Dewi ini saudara menjalankan yaitu kebebasan seks, melakukan perbuatan-perbuatan perzinahan amoral yang menyebabkan saudaraku kelakuan orang-orang bangsa Korintus pada waktu itu sangat bejat. Sehingga kedatangan Paulus, saudara, ke tempat itu untuk membawa orang-orang untuk membawa orang-orang Korintus datang menyembah kepada Tuhan yang benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, Rasul Paulus ingin mengajak orang-orang pada waktu itu, saudaraku, ya menuju, ya diajak kepada jalan yang benar, yaitu kepada jalan Yesus Kristus Tuhan. Nah, pada malam hari ini saudara-saudara, ada 3 kebenaran yang saya mau berikan kepada kita. Ya, bagaimana
apa saja teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus ya kepada jemaat Korintus yang bisa kita lakukan, bisa kita terapkan pada zaman kita yang sekarang ini. Poin yang pertama di ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9, nanti Bapak Ibu Saudaraku bisa baca di rumah. Ya, dikatakan di situ saya simpulkan poin yang pertama yaitu apa yang menjadi teladan Rasul Paulus. Saya menyimpulkan dari ayat ke-6 sampai ayat yang ke-9 dikatakan, Tuhan Yesuslah segalanya. Bilang sama-sama dengan saya, Tuhan Yesuslah segalanya. Rasul Paulus dengan saudaraku dengan penuh kerinduan, dengan penuh percayanya kepada Tuhan. Dia berkata Tuhan Yesuslah segalanya. Tuhan Yesuslah segalanya. Saudara, bukan tanpa alasan Rasul Paulus, saudara yang terkasih, menyatakan hal ini. Kenapa saudaraku? Hal ini dilatar belakangi ketika orang-orang Korintus pada waktu itu saudara. Mereka yang tadinya terbelakang. Mereka walaupun dalam keadaan kota yang cukup ramai, saudaraku, Rasul Paulus mencoba mengajak mereka supaya jangan ada kesombongan, jangan ada kesombongan, jangan ada saudaraku terkasih ketinggi hatian, karena apa yang kau dapatkan, apa yang kau capai saat ini, itu bukan daripadamu. Itu bukan karena kekuatanmu, tetapi itu daripada Tuhan. Kalau kita baca saudara-saudaraku terkasih, ya dari ayatnya yang ke-6 sampai ke-9, di situ menyiratkan karakteristik orang-orang Korintus yang penuh dengan kesombongan, yang penuh dengan saudaraku terkasih hal yang menyakitkan hati Tuhan. Padahal saudaraku terkasih Tuhan, ya tidak suka kepada orang yang sombong. Tuhan tidak suka kepada orang yang tinggi hati. Alkitab katakan Tuhan merendahkan orang yang tinggi hati. Tetapi Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ya mungkin di dalam pelayanan mereka. Di dalam saudaraku peribatan mereka. Mereka mungkin sudah mencapai hal-hal yang menurut ekspektasi mereka sudah baik, sudah benar. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus pada waktu supaya mereka tetap rendah hati. Mereka tetap mengandalkan Tuhan, tidak sombong dengan segalanya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bersama-sama dari background, biografi dari para Rasul Paulus. Dia bukan orang sembarangan. Dia mempunyai jabatan yang tinggi. Dia mempunyai pendidikan yang tinggi. Dia dari saudaraku keluarga yang mapan. Ya. Tetapi saudara-saudaraku terkasih, ketika dia mengenal Kristus, ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia berkata apa yang dulu kubanggakan, apa yang dulu kuanggap luar biasa, sekarang kuanggap menjadi sampah. Sekarang kuanggap menjadi sampah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, mungkin saat ini saudaraku kita diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai saudaraku kita lupa kepada seorang pribadi yang sudah memberkati setiap kita. Jangan kita lupa kepada Tuhan yang sudah memberkati saudara dan saya. Ya, hanya Tuhanlah satu-satunya. Hanya Tuhanlah segala-galanya dalam kehidupan kita. Mungkin saudara hari-hari ini diberkati dengan harta. Saudara, jangan sampai harta itu membutakan saudara. Iya, jangan sampai harta itu saudaraku membuat saudara menjadi jauh daripada Tuhan. Padahal maksud Tuhan memberkati saudara. Supaya saudara diberkati dengan harta. Melalui harta itu saudara bisa mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Mungkin hari ini saudara diberkati dengan seorang anak. Ketika saudara diberkati dengan seorang anak. Saudara dengan berbagai macam alasan. Dengan berbagai macam saudaraku cerita.
untuk meninggalkan ibadah, untuk menjauhkan saudara daripada Tuhan. Padahal maksud Tuhan, saudara diberikan anak. Melalui anak itu, saudara bisa bersaksi, saudara bisa mempermuliakan Tuhan. Bahwa Allah itu Allah yang luar biasa. Bahwa Allah itu Allah yang hidup. Jangan sampai saudaraku, kita diberkati oleh anak. Kita mempunyai 1001 alasan untuk kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Saudara, kalau mungkin saudara hari ini juga diberikan oleh jodoh oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai saudara menjadi orang yang jauh daripada Tuhan. Padahal maksud Tuhan memberikan jodoh bagi saudara untuk bersama-sama masuk dalam rumah Tuhan, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara, ada satu cerita tentang harta, saudara. Ketika seseorang, saudaraku yang terkasih, memegang sebuah tongkat, apa yang disentuh oleh tongkat itu akan berubah menjadi emas. Apa yang disentuh oleh tongkat itu berubah menjadi emas. Ya, semua orang berbondong-bondong, ya, membawakan benda-benda. Karena apa yang disentuh oleh tongkat itu berubah menjadi emas. Ya. Satu kali ada seorang anak, dia berkata kepada yang pemilik tongkat ini, berkata, apa maumu anak? Ya, bawa kemari semua benda-benda. Aku bisa membuat benda yang kau pegang semua berubah menjadi emas. Tetapi hal di luar dugaan, Bapak Ibu, saudaraku, dia tidak menginginkan, dia tidak membawa apa-apa yang dia mau apa. Aku tidak mau membawa barang apa-apa sekalipun itu bisa berubah menjadi emas. Aku mau tongkat yang kau pegang. Karena ketika aku memegang tongkat, semua apa yang kau pegang bisa menjadi emas. Saudara yang terkasih, sama seperti kita. Sama seperti kita. Peganglah tongkat. Peganglah Tuhan. Tuhanlah segala-galanya dalam hidupmu. Karena ketika engkau mengejar Tuhan, ketika engkau mencari Tuhan, ketika engkau mencari kerajaannya, maka segala berkat akan ditambahkan bagi saudara dan saya. Yang setuju bilang amin. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara ada di dunia ini. Saudara ada di dunia ini, ada maksud Tuhan. Supaya kita bisa menjadi berkat. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagi orang lain. Jadi maksud Tuhan, apapun yang Tuhan berikan, baik itu harta, anak, jodoh, pekerjaan, jabatan, semuanya itu saudara-saudara yang terkasih, ada maksud Tuhan. Bukan kita gunakan untuk nafsu kita, kepuasan kita sendiri, kepentingan kita sendiri. Tetapi semuanya itu kita gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ini hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ya, dia meninggalkan semua kemegahannya. Dia meninggalkan semua derajatnya. Dia meninggalkan semua titelnya, kebanggaannya, kemuliaan yang lama untuk mengikut kepada Kristus Yesus. Jadi melalui firman Tuhan ini, saudara dan saya harus berkata dalam hati bahwasanya Tuhan Yesus itulah segala-galanya bagiku. Tuhan Yesus itulah segala-galanya bagi aku. Jangan sampai ada yang menjadi penghalang. Ada yang menjadi penghalang untuk kita, saudara yang terkasih, mengikut Tuhan. Penghalang bahwasanya Tuhan itu segala-galanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Percayalah. Gunakanlah saudara yang terkasih imanmu supaya ketika engkau bersama dengan Tuhan, saudara, engkau diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, yang kedua, teladan apa yang diberikan Rasul Paulus kepada kita sebagai jemaat Tuhan. Yang kedua ada di ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini. 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-14. Hal ini
Kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kekasih. Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, coba kita naik ke atas sebentar, ya, di ayat yang ke-11 supaya kita tahu sama-sama. Dikatakan, sampai pada saat ini kami lapar, kami haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Amin. Nah, saudara-saudaraku terkasih, poin yang kedua yang bisa saya sampaikan, apa teladan Rasul Paulus? Yang kedua adalah setia, faithful. Ya. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, Rasul Paulus, saudaraku, ketika dia mengikut Tuhan secara totalitas, dia tinggalkan semua kemegahannya, dia tinggalkan semua, saudaraku, apa yang berharga menurut dunia. Namun ketika dia melakukan semua itu, saudaraku terkasih, dia tidak serta-merta, saudaraku, mendapatkan hal-hal yang enak, mendapatkan hal-hal yang indah dalam dunia ini. Alkitab katakan tadi di ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13, itu merupakan penderitaan yang luar biasa. Penderitaan yang luar biasa, saudara-saudara. Ya, mereka lapar, mereka haus, mereka telanjang, dipukul, hidup mengembara, ya, melakukan pekerjaan yang berat, ya, dimaki, mereka memberkati, saudaraku. Dianiaya, mereka sabar. Mereka difitnah, tetap menjawab dengan ramah. Oh, ini gak gampang. Ya, saudara, mengapa seorang Rasul Paulus bisa melakukan semuanya itu? Karena dia tahu Yesus Kristus Tuhan adalah segalanya bagi dia. Saudara-saudara yang terkasih, dengan kata lain, dia boleh setia, dia boleh setia, dia boleh setia melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, sekalipun itu penuh dengan resiko, penuh dengan resiko, penuh dengan tantangan yang berat. Sudah tahu bahwa arti Kristen itu adalah artinya pengikut Kristus. Ketika kita sudah memposisikan diri, kita mau menjadi pengikut Kristus, otomatis saudara-saudara yang terkasih, konsekuensi apapun, risiko apapun yang harus kita tanggung, kita harus mau melakukannya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara, memang benar ketika kita mengikut Tuhan kita diberkati Tuhan. Memang benar ketika kita mengikut Tuhan kita disembuhkan oleh Tuhan. Memang benar ketika kita mengikut Tuhan kita mendapatkan damai sejahtera tadi pada Tuhan. Tetapi saya mau katakan saudara-saudara yang terkasih, kalau saudara dan saya belum menjumpai hal-hal yang demikian, saya mau katakan dari mimbar yang kudus ini, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah setia mati di kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa dan kekurangan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara, antara setia dengan iman itu harus berjalan berbarengan. Ada satu keseimbangan. Ya. Saudara bisa mungkin berkata, Pak, aku beriman kepada Tuhan. Aku beriman kepada Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan ya apapun karena Yesus ada dalam hatiku. Tetapi saudaraku, saudara tidak pernah ke gereja. Mungkin saudara kecewa dengan gembala. Mungkin saudara kecewa dengan teman-teman anggota gereja. Saudara gak ke gereja. Itu sama nanya omong apa saudara-saudaraku. Itu sama artinya nol besar.
Ya, karena antara iman dan kesetiaan itu harus berbarengan bersama. Makanya saudara-saudaraku terkasih, ketika kita dalam menjalani pelayanan, kita bergereja, kita berjemaat, tentu ada gesekan, ada saudaraku selisih pendapat. Tetapi saya mau katakan bukan hal-hal yang demikian yang menghalangi kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, hal itu diizinkan Tuhan supaya kita digesek, supaya kita dibersihkan menjadi barang yang mengkilap, yang indah di pemandangan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ya dengan situasi saat sekarang ini saudaraku, ya ketika banyak orang takut dengan keadaan seperti ini. Mereka tidak beribadah. Mereka tidak beribadah. Mereka jauh daripada Tuhan. Karena berpikir mereka mungkin lewat live streaming aku bisa ya mendengarkan khotbah. Lewat live streaming aku bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ketika saudara melakukan hal itu, saya mau katakan saudara bukan menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, pada malam hari ini sama-sama mari kita renungkan. Ya, apapun tantangan, apapun saudara yang terkasih, ya tekanan yang kita alami dalam kehidupan kita. Karena saudaraku, dari keadaan yang sekarang ini, saya percaya semua lapisan masyarakat itu mengalami dampak dari keadaan sekarang ini, saudara. Baik yang kaya ya maupun yang biasa-biasa, apalagi orang biasa saudara sangat mengalami dampaknya. Tetapi saudara terkasih, hal itu tidak akan bisa menghalangi kita untuk tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bilang amin. Yang percaya bilang amin. Yang percaya bilang amin. Saudara-saudara terkasih, tidak ada hal yang bisa menghalangi kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Malam hari ini sama-sama mari kita renungkan. Mari kita saudara terpelajari. Ya, apakah hidupku sudah setia? Apakah hidupku sudah setia? Karena Alkitab katakan, saudara yang terkasih, ketika Yesus datang ke dunia ini, apakah aku masih mendapatkan iman dalam diri mereka? Ya, jadi kita jangan sampai terlena. Jangan kita sampai terlena dengan kecanggihan teknologi sekarang. Dengan keadaan yang sekarang kita bisa melakukan apapun saudara yang terkasih, termasuk ibadah online. Saya mau katakan saudara-saudara yang terkasih, datanglah beribadah kepada Tuhan. Dan itu membuktikan kita mau setia di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudara, apa teladan yang sudah diberikan Rasul Paulus kepada kita untuk kita kerjakan bersama-sama. Yaitu ya saya menyimpulkan itu sesuainya perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, sesuainya perkataan dan perbuatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, yang ketiga yang dilakukan, contoh yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada kita. Saya menyimpulkan ada penyesuaian, ada sesuai antara perkataan dan perbuatan. Makanya Rasul Paulus berkata, ketika aku memberitakan Injil, iya, jangan-jangan aku sendiri ditolak. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi kalau kita membaca dari ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Di situ menyatakan betapa penderitaan Paulus dengan luar biasa, saudara. Saudara, ketika Paulus memulai pelayanannya di Korintus, dia tidak melakukan, bukan mengalami hal-hal yang tidak enak. Dia mengalami hal yang luar biasa di Korintus. Penolakan,
penolakan-penolakan saudara yang terkasih. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ketika surat Korintus ini ditulis, ini mendekati yaitu kematian Paulus yang ditulis sekitar tahun saudara-saudara yang terkasih 64-65. Dan kita tahu sama-sama Rasul Paulus mati, ia martir dengan kepalanya dipenggal. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara, kita melihat pelayanan Paulus dengan luar biasa. Dia sangat konsisten dengan pengajaran Kristus yang sudah dia dapatkan. Pengajaran Tuhan yang sudah dia dapatkan. Sehingga saudaraku, dia menjalankannya dengan luar biasa. Ya. Kita melihat pelayanannya, ya, saudara naik gunung turun gunung. Melakukan pelayaran, saudaraku, perjalanan dengan naik kapal. Kapalnya bolak-balik mau karam, saudara. Ini saudara yang terkasih, ya, melakukan pelayanan dengan luar biasa. Dan dia menunjukkan, saudaraku yang terkasih, ya, antara perkataan dan perbuatannya itu sama. Makanya inti daripada firman Tuhan pada malam hari ini, ayat yang ke-16 saya mau katakan bahwasanya ikutilah, turutilah teladanku. Turutilah teladanku. Karena dia tahu Rasul Paulus melakukan sesuai apa yang diucapkannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ya, mungkin saya sebagai pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya belum bisa sesempurna ini. Bisa melakukan perkataan sesuai dengan perbuatan. Karena saudara-saudara yang terkasih, saudara, ketika kita mengalaminya secara pribadi, maka saudara, apa yang kita ucapkan sangat saudara yang terkasih bermanfaat, sangat berbobot. Artinya perkataan kita bisa hidup karena kita melakukannya sendiri. Jadi dengan kata lain, jangan sampai kita berkata, aku mau setia kepada Tuhan. Aku mau setia, aku percaya kepada Tuhan. Tapi saudara tidak pernah beribadah, jarang-jarang beribadah. Itu namanya bohong, saudara. Aku mau mengasihi Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tidak pernah berbagi kepada orang lain. Itu namanya bohong, saudaraku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ada satu cerita. Dikatakan ada seorang, ya, bapak mempunyai kebun mangga. Ya, sampai puluhan pokok, saudaraku. Nah, kebetulan pohon mangga ini, saudara, sedang berbuah. Ya, banyak buahnya yang matang. Ya. Lalu seorang bapak yang pelit ini, saudara-saudaraku, dia tulis di pagar. Ya, karena saudara-saudaraku banyak mangganya yang hilang. Dia tulis di pagar besar-besar seperti ini. Siapa yang mencuri, saya tidak tahu. Tetapi Tuhan Yesus tahu. Dia balik, saudaraku, pulang ke rumahnya. Lalu dia kembali besok ke kebun mangganya, saudara. Ternyata pohon mangganya, saudaraku, banyak yang hilang. Dia kaget, saudaraku. Tetapi ketika saudaraku terkasih, dia melihat ada tambahan tulisan, dia lebih kaget lagi. Tulisan ini berbunyi seperti ini. Walaupun Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus tidak akan memberi tahu kepada orang pelit macam kau. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, jangan sampai, ya, kita berkata aku mengasihi tetapi tidak memberi. Saudara-saudara yang terkasih, itu tidak bohong namanya. Nah, jadi kita harus melakukan sesuai apa yang kita lakukan sesuai dengan perbuatan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat, saya sudah katakan tadi bahwasanya di akhir daripada pelayanan hidup Rasul Paulus, dia tetap setia sampai dia mati. Walaupun dia mati dengan cara yang cukup tragis
kepalanya dipenggal. Sekitar tahun 65, 66, saudaraku. Tetapi kekuasaan pada waktu itu menyangkal untuk membawa Rasul Paulus menyangkal Kristus. Tetapi dia lebih baik kepalanya dipenggal. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama saudaraku supaya setiap kita saudaraku yang terkasih ya melihat hal yang luar biasa. Ketika hal ini kita lakukan, orang-orang di luar sana akan melihat ada Kristus dalam dirimu dan diriku. Karena apa? Kita melakukan sesuai ya dengan perkataan dan perbuatan. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya banyak jiwa diselamatkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin saudara-saudaraku. Jadi malam hari ini ada firman 3, kebenaran firman Tuhan sebagai teladan dari Rasul Paulus supaya kita teladani bersama-sama. Kita contoh bersama-sama sehingga saudara yang terkasih kita menjadi jemaat-jemaat yang militan. Jemaat-jemaat yang dirindukan oleh Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan Yesus adalah segalanya. Yang kedua kita harus tetap setia. Yang ketiga adalah sesuainya perkataan dan perbuatan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah firman Tuhan yang bisa saya berikan bagi kita. Menjadi kekuatan, menjadi penyegaran, menjadi jawaban bagi kita. Supaya setiap kita boleh diberkati Tuhan dan menjadi jemaat Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini ya Tuhan. Kami mau mengikuti teladan seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus ya Tuhan. Tuhan, ada begitu banyak teladan-teladan yang diberikannya. Kami mau melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kami mempunyai warna yang berbeda dalam kami mengikut dan mengiring Engkau ya Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengalami perjumpaan, kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Kami akan mengalami hal-hal yang di luar ekspektasi kami. Yaitu bahwa Tuhan Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Mungkin ada banyak penghalang-penghalang. Tetapi mau tetap berkata bahwa hanya Yesuslah segala-galanya bagi kami. Berkat-Mu atas firman-Mu ini Tuhan. Mereka yang mendengar dimanapun mereka berada. Kami percaya tidak terbatas oleh waktu, tempat, usia, dimanapun Tuhan. Engkau Bapa yang memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkat firman Tuhan atas setiap kami. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah live streaming kita malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Saudara diberkati dengan firman Tuhan malam hari ini. Mari satu kali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara naikkan satu pujian sebagai penutup ibadah kita. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang mampu dan Dia Allah yang akan memampukan setiap kita. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi
Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini sama-sama. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita akan terima berkat Tuhan pada malam hari ini. Arahkan hatimu, arahkan imanmu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Bapa Surgawi, biarlah kebenaran firman, puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan, mempermuliakan namamu. Dimanapun kami berada Tuhan, namamu yang ditinggikan, namamu yang dipermuliakan ya Tuhan. Biarlah Tuhan dengan iman kami mendapatkan segala pertolongan cinta kasih daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai memberkatimu. Dimanapun kau berada hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.